Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mempresentasikan tentang Indonesia sebagai sistem filsafat. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu dari anggota kelompok kami, saya Intan Aulia Agustina sebagai moderator pada sesi presentasi siang hari ini. Selanjutnya, ada anggota kami, Ica Hapsari, Azza Kamila, dan Salman Sitopo. Next slide, Za. Ada pendahuluan, saya akan bacakan dulu. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan landasan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai dasar negara dan ideologi nasional, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika, tetapi juga sebagai kerangka pemikiran filosofis yang komprehensif dan sistematis. Dalam konteks filsafat, Pancasila menyediakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat manusia, masyarakat, dan negara Indonesia. Sistem filsafat Pancasila mencakup berbagai aspek epistemologi hingga aksiologi yang terintegrasi dalam 5 sila yang saling berkaitan. Next. Pada presentasi siang hari ini, beberapa masalah yang akan kami bahas adalah dasar epistemologi Pancasila, susunan isi arti Pancasila, nilai-nilai hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etis, hukum fisiologis yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945, inti sila-sila Pancasila, sifat filsafat Pancasila, hubungan timbal balik antara pandangan hidup masyarakat, negara, dan bangsa, lingkup etika Pancasila, dan nilai filsafat Pancasila. Next. Dasar epistemologi Pancasila. Secara epistemologis, Pancasila berperan sebagai suatu pengetahuan intern, struktur logis. Sebentar. Oke, ulang. Secara epistemologis, Pancasila berperan sebagai suatu pengetahuan intern, struktur logis, dan konsisten. Epistemologis Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Eksistensi Pancasila dibangun sebagai abstraksi dan penyederhanaan terhadap realitas yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia dengan cara menghadapi masyarakat bangsa Indonesia. Next. Kemudian susunan isi arti Pancasila meliputi tiga hal sebagai berikut. Yang pertama, secara universal, isi arti Pancasila ini merupakan hakikat sila-sila intisari Pancasila yang menjadi pangkal tolak dalam pelaksanaan bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia, serta realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan konkret. Yang kedua, secara umum kolektif. Isi arti Pancasila ini sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum. Yang ketiga, khusus dan konkret. Isi arti Pancasila ini dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus konkret serta dinamis. Demi dari Notonagoro 1975.
Selanjutnya, nilai-nilai hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etis. Nah, alinea pertama berisi hukum kodrat dan hukum etis. Kemudian dilanjut alinea kedua berisi cita-cita kemerdekaan bangsa. Alinea ketiga berisi hukum Tuhan dan hukum etis. Dan yang di dalam alinea keempat berisi hukum fisiologis. Oke, selanjutnya ada inti sila-sila Pancasila. Yang pertama, Tuhan sebagai kausa prima. Kedua, manusia yang merupakan makhluk individu dan sosial. Lalu, kata satu yang bermaksud kesatuan yang memiliki kepribadiannya sendiri. Empat, rakyat sebagai unsur mutlak negara yang harus bekerja sama dan gotong royong. Lalu yang terakhir, adil yang berarti memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Boleh di next aja. Sifat filsafat Pancasila. Secara universal, filsafat Pancasila berperan sebagai nilai di mana nilai-nilai ini menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Lalu, Pancasila berperan sebagai norma, yang artinya Pancasila mengikat dan memaksa semua yang ada di dalam wilayah kekuasaan hukum negara Republik Indonesia untuk setia melaksanakan, mewariskan, mengembangkan, dan melestarikannya. Terakhir, Pancasila secara empiris mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Manusia yang berketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menempatkan Tuhan sebagai landasan menjadi panduan dalam kehidupan tujuan untuk menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dalam sebuah negara yang berdaulat. Tujuan kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Maksudnya di sini adalah Pancasila menuntun kepada tercapainya tujuan akhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kesejahteraan dan keadilan menjadi tujuan utama kehidupan bermasyarakat. Hubungan timbal balik antara pandangan hidup masyarakat, negara, dan bangsa. Pandangan hidup masyarakat ini merujuk pada pandangan yang berasal dari individu dan kelompok masyarakat mengenai nilai-nilai yang mereka anggap penting. Pandangan hidup negara atau yang biasa disebut ideologi negara. Ini maksudnya adalah nilai-nilai yang lebih formal dan struktur yang dipegang oleh negara, dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi negara. Pandangan hidup bangsa atau ideologi nasional. Ini merupakan perpaduan antara pandangan hidup masyarakat dan negara menjadi ideologi yang mempersatukan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Hubungan timbal balik lain. Ini masih nilai secara kolektif. Kemudian diambil dan diilustrasikan oleh ideologi negara ini memberi arah dan membentuk cara pandang masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dari interaksi ini lahir pandangan hidup bangsa yang menjadi kesatuan nilai dan prinsip yang mengikat seluruh sistem seluruh elemen kehidupan berbangsa dan bernegara. Lingkup etika Pancasila. Secara umum, lingkup etika Pancasila dibagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Kemudian, secara khusus dibagi lagi menjadi dua, yaitu individual dan sosialis.
Secara sosial, etika Pancasila dibagi menjadi 5, yaitu etika hukum, etika bisnis, etika lingkungan, profesi, dan politik. Next. Filsafat Pancasila memiliki nilai. Sebagai nilai dasar, asas-asas yang kita terima dengan dalil yang bersifat mutlak, benar, dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Secara nilai instrumental, nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nilai praksis, nilai sesungguhnya dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai Hmm. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila. Eh, Mendukung nilai-nilai Pancasila, subscriber of value Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkeadilan dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan, dan penghargaan nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia, sehingga mencerminkan sifat khas sebagai masyarakat Indonesia. Saya akan bacakan kesimpulannya. Kesimpulannya, Pancasila berperan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Pancasila berperan sebagai nilai-nilai dan norma-norma kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai nilai sendiri kemudian dibagi menjadi 3, yaitu Pancasila dasar, Pancasila instrumental, dan Pancasila praksis. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan. Silakan raise hand. Kami memberikan 5 kesempatan buat teman-teman untuk yang mau bertanya. Silakan. Oke, Evelyn. Ya, bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara itu bisa dilihat sebagai sintesis dari berbagai pandangan filosofis yang ada di Indonesia. Bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara itu bisa dilihat sebagai sintesis dari berbagai pandangan filosofis yang ada di Indonesia. Ini baik pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Yang lain mungkin yang mau bertanya silakan.
Yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Pertanyaannya sekalian saya tampung. Izin bertanya. Izin bertanya. Oke, silahkan Abizar. Oke, silahkan Abizar pertanyaannya. itu mulai deh. Pertanyaannya, bagaimana peran agama dan spiritualitas dalam membentuk filsafat politik dan sosial di Indonesia? Mohon maaf, sinyalnya jelek, tolong diulang. C. Bagaimana peran agama dan spiritualitas dalam membentuk filsafat politik dan sosial di Indonesia? Membentuk Abizar. Halo, halo. Halo. Bagaimana Loh, peran tadi agama dan udah. spiritualitas perlu dicatat, mohon maaf. Membentuk filsafat Pancasila di Indonesia. Ya, benar. Oke. Terima kasih, Abizar. Mohon 2 ditunggu menit harus jawab. dijawab. Raffi, jangan galau aja, Raffi. Sembari menunggu pertanyaan dari yang lain, saya akan membacakan jawaban dari pertanyaan Evelyn terlebih dahulu ya. Tadi Evelyn bertanya, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mencerminkan sintetis dari bagaimana pandangan filosofis yang ada di masyarakat. Itu ada beberapa poin yang dapat dijelaskan. Salah Yang pertama ada kekeluargaan dan gotong royong. Selanjutnya ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana kekeluargaan dan gotong royong ini memiliki nilai-nilai yang berasal dari tradisi budaya lokal yang menekankan solidaritas dan kerjasama. Selanjutnya, pada kemanusiaan yang adil dan beradab, Pancasila mengadopsi nilai-nilai universal yang terkait dalam hak asasi manusia dan keadilan. Pada persatuan Indonesia, Pancasila menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman etnis, budaya, dan agama di Indonesia. Selanjutnya, pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, aspek ini mencerminkan prinsip demokrasi, menggabungkan tradisi musyawarah yang ada dalam masyarakat Indonesia dengan konsep pemerintah yang demokratis. Dan yang kelima, pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pancasila mengusung nilai keadilan sosial yang mengingatkan pada paham sosialis, tetapi tetap menghargai hak milik pribadi. Apakah sudah menjawab, Evelyn? Iya, 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 udah. Terima kasih. Baik, terima kasih, Evelyn. Nah, Apakah ada pertanyaan lain? Oke, Dara, Saya tadi. silakan. Saya. Bentar. Oke, Dara, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Diadara Dinanti dengan NIM akhir 304. Izin bertanya, bagaimana konsep gotong royong dapat dipahami dalam konteks filsafat sosial Indonesia? Bagaimana konsep gotong royong
dapat dipahami dalam konteks filsafat sosial Indonesia? Oke. Baik, terima kasih Dara untuk pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Sembari menunggu jawaban untuk pertanyaan Dara, saya akan membacakan pertanyaan dari Abizar terlebih dahulu ya. Tadi Abizar bertanya bagaimana peran agama dan spiritualis membentuk filsafat Pancasila di Indonesia. Maka peran agama dan spiritualis memang sangat penting dalam membentuk filsafat Pancasila di Indonesia. Beberapa poin pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa secara eksplisit menegaskan dasar spiritualis bangsa Indonesia. Ini mencerminkan keyakinan bahwa nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan menjadi landasan fundamental negara. Pluralitas agama memiliki mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Pancasila mengakomodasi keberagaman agama yang ada. Ini merefleksikan semangat toleransi dan harmoni antar umat beragama. Secara nilai-nilai universal, banyak nilai dalam Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan selaras dengan ajuran berbagai agama. Secara moderasi beragama, Pancasila mendorong praktik keberagaman yang moderat dan toleran, menolak ekstremisme atas nama agama. Secara etika sosial, ajaran agama turut membentuk konsep etika sosial dalam Pancasila, seperti gotong royong dan keadilan sosial. Selanjutnya, pada penyeimbang sekularisme, Pancasila menjadi jalan tengah antara negara agama dan negara sekuler. Mengakui peran penting agama, namun tidak menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi. Sebagai sumber moral, nilai-nilai agama dan spiritualis menjadi sumber inspirasi moral bagi implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara penghormatan kearifan lokal, Pancasila juga menghargai nilai-nilai spiritual yang berakar pada kearifan lokal dan tradisi nilai Nusantara. Bagaimana Abizar sudah menjawab pertanyaannya? Bizar, jelas. ayo Bizar. Sangat jelas, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Abizar. Izin bertanya. Ditutup, untuk pertanyaan Raffi, ditutup, gak usah. Izin Oke, untuk bertanya, Raffi, izin bertanya. pertanyaannya. Izin bertanya loh ya. Oke, Raffi, silakan pertanyaannya. Bagaimana sistem filsafat Indonesia dapat berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah global seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, atau konflik antar negara gitu? Oke, baik. Terima kasih Raffi untuk pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Ini masih buka sesi pertanyaan enggak? Bentar, mau jawab ini pertanyaan saudara Dara. Aku dulu yang mau bertanya. Aku dulu izin tanya. Kalau masih dibuka. Ya, sabar ya. Tunggu dijawab dulu. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Dara. Bagaimana konsep gotong royong dapat dipahami dalam konsep filsafat sosial Indonesia? Nah, jadi konsep gotong royong dalam filsafat Indonesia berarti bekerja sama untuk kepentingan bersama. Ini adalah nilai penting yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat menghargai kebersamaan, solidaritas, dan kerjasama. Dalam konteks kebersamaan, gotong royong mengajarkan bahwa semua orang harus saling membantu dan bekerja sama.
karena keberhasilan bersama lebih penting daripada pencapaian individu. Dalam konteks pengutamaan kepentingan bersama, dalam gotong royong setiap orang mengutamakan kepentingan umum, seperti membangun desa atau membantu tetangga di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, keadilan sosial. Semua orang berkontribusi sesuai kemampuan mereka dan menerima manfaat sesuai dengan kebutuhan, sehingga ada keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Yang keempat, persatuan di tengah keberagaman. Gotong royong menyatukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, sehingga perbedaan tidak menjadi halangan untuk bekerja sama. Yang kelima, demokrasi sosial. Keputusan diambil melalui kerjasama dan musyawarah. Hal ini memastikan semua orang bisa saling berkontribusi. Secara sederhana, gotong royong adalah cara hidup yang mengutamakan kerjasama dan kepedulian terhadap orang lain untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Terima kasih. Terima kasih Mas Auman atas jawabannya. Iya, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi. Bagaimana sistem filsafat Indonesia dapat berkontribusi dalam masalah global? Sistem filsafat Indonesia yang kaya akan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap masalah global melalui beberapa cara. Yang pertama adalah melalui kearifan lokal. Nilai-nilai seperti gotong royong dan musyawarah dapat menawarkan pendekatan kolaboratif dalam menyelesaikan masalah global seperti perubahan iklim dan ketidakadilan sosial. Yang kemudian multikulturalisme, filsafat Indonesia yang menghargai keragaman dapat membantu menciptakan dialog antar budaya yang lebih baik, penting dalam menghadapi isu-isu seperti migrasi dan konflik antar agama. Kemudian, hubungan manusia dan alam. Banyak pemikiran lokal menekankan harmoni antara manusia dan alam. Pendekatan ini relevan untuk mempromosikan keberlanjutan dan konservasi lingkungan. Yang keempat, etika sosial. Filsafat yang menekankan keadilan dan kesejahteraan kolektif dapat menawarkan perspektif baru dalam menangani ketidaksetaraan ekonomi dan sosial di tingkat global. Dan terakhir, spiritualitas dan moralitas. Pendekatan spiritual dalam filsafat Indonesia bisa memperkaya diskursus global tentang etika dan tanggung jawab moral dalam konteks teknologi dan globalisasi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, sistem filsafat Indonesia bisa menjadi bagian dari solusi untuk tantangan-tantangan dunia yang semakin kompleks. Sekian, apa ada yang kurang, Raffi? Apakah Aman, aman. menjawab? Menjawab. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Ya, baik. Terima kasih ya semuanya. Sesi tanya jawab dengan ini saya tutup. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua karena telah berpartisipasi pada presentasi siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari saya maupun rekan-rekan saya dalam menyampaikan materi ataupun menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Sekian presentasi dari kami yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.